Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Mas Mukari. Ini masih muda dan masih dagangan juga ya. Beliau adalah salah satu praktisi dari pertanian dan juga bakul produk-produk pertanian. Ya. Beliau datang ke sini, yaitu di kandang saya, di kandang kelinci belis 1, yang nanti kita bisa jadikan sebagai narasumber tentang dunia peternakan dan dunia pertanian. Nah, di sini kita nanti bisa berkomunikasi dan intinya berdiskusi tentang pertanian dan peternakan. Ada sebuah kesinambungan antara pertanian dan peternakan. Kan seperti itu ya, Bos Mukari. Ya, bagaimana betul. Kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, tanpa halangan satupun, termasuk bisa datang ke kandang belis 1. Iya, mantap. Termasuk sebenarnya dari kemarin saya sudah mengikuti YouTube-nya ya. Oh, iya. Saya lihat postingannya ini termasuk luar biasa dan selalu aktif, selalu aktif lah di dunia YouTube, termasuk di lingkupnya wilayah Kecamatan Bendungan ini. Jadi saya pengen, seperti apa toh modelnya kandang belis 1 itu, ternyata posisinya penuh, full, luar biasa. Terkait tadi membicarakan, langsung saya sambung Pak ya. Terkait pertanian dari awal sampai akhir dan digabungkan dengan peternakan itu, sebenarnya kalau di sini saya disebut sebagai praktisi itu kurang tepat. Kurang tepatnya karena saya masih belajar, di tahap belajar, sama-sama belajar lah. Katanya ketika mendapatkan ilmu A maka ada ilmu B, ketika mendapatkan ilmu B ternyata ada ilmu C. Jadi tingkatannya kita harus terus belajar seperti itu. Kedatangan saya hari ini sebenarnya pengen belajar juga terkait kandang belis kelinci dan juga ilmu-ilmu apa yang perlu saya gali dari sini. Termasuk kalau memang mau menggali dari saya, mungkin saya punya sedikit. Hanya sedikit lah di sini. Tapi disimpan loh, banyak tapi disimpan ini. Ya, gini, membicarakan pertanian dan peternakan ini kan kalau bahasanya ya, bahasa kerennya katanya hulu hilir. Ada hulu, ada hilir, ada hilir, ada hulu. Jadi ada kesinambungan antara ilmu yang pertama, misalnya kita dari pertanian dulu nih, misalnya kan di sini ilmu pertanian dulu, misalnya nanam rumput dan sebagainya. Ini nanti jalan ke peternakan, hasilnya ternak kembali lagi ke kandang, ya kan. Nah, hasilnya kandang nanti diolah dengan secara modern lah. Sekarang katanya modern. Zaman belakang itu mungkin harus ada perubahan seperti itu. Jadi nanti hasilnya kembali lagi ke peternakan. Jadi istilahnya seperti kita minum lah. Jadi putar terus kembali lagi ke tanah lagi, naik lagi ke udara, hujan kembali lagi, seperti itulah kurang lebih. Di sini saya pengen tanya-tanya dulu, jangan ditanya dulu. Kalau saya tanya dulu nanti saya bingung. Siap. Kalau bisa ya saya jawab. Kalau belum bisa nanti ada narasumbernya itu kelinci. Berarti belajarnya dari beliau. Luar biasa, berarti saya disuruh ngomong langsung ke kelinci nih. Oke, langsung saja ya Mas ya. Terkait kandang belis, kemarin saya sudah mengikuti di YouTube-nya juga dari awal sampai yang uploadan yang terakhir itu. Nah, di sini yang saya tanyakan terkait pakan, sistemnya gimana kalau di kandang belis 1 kan biasanya kalau tradisional ya, itu biasanya kan cari rumput, bukan rumput sih istilahnya, gulma ya. Kalau di pertanian bisa. Gulma, karena memang rumput yang dicari kan daun lebaran itu yang biasanya dijadikan gulma, itu malah dicari dibuat pakan kelinci. Kalau di sini gimana Mas sistemnya? Jadi untuk sistem pakan ternak di sini adalah sistemnya sudah kombinasi. Luar biasa Bos, luar biasa. Kenapa kombinasi? Gimana? Waktu Mas. Waktu. Ya, karena waktu. Jadi kalau saya sendiri kan ada aktivitas dan ada rutinitas. Nah, aktivitas dan rutinitas. Bahasanya keren. Iya, lanjut gitu. Nah, kebetulan untuk ternak kelinci ini adalah bagian dari rutinitas. Malah rutinitas ya. Rutinitas itu adalah hal yang harus dilakukan dan tepat waktu kan gitu. Kalau aktivitas itu adalah merupakan pekerjaan kita. Pekerjaan kita. Ya memang itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan kan gitu. Iya. Kalau rutinitas itu ibaratnya kita lari pagi kan gitu, olahraga. Nah, karena
ada rutinitas olahraga saya ya memberi pakan kelinci. Wow. Nah, kemudian sore ya juga seperti itu. Berarti termasuk rutinitas ya? Ya rutinitas. Rutinitas. Rutinitas yang menghasilkan. Gambar lah. Ya harapannya seperti itu. Oke. Ya, nah, harapannya seperti itu. Nah, karena ini adalah sebuah rutinitas, sehingga waktu saya kan tidak begitu banyak dalam beternak kelinci. Sehingga kalau waktu libur itu biasanya Sabtu Minggu itu saya gunakan untuk mencari pakan kelinci yang alami atau biasa disebut dengan HPT ya, hijauan pakan ternak. Hijauan pakan ternak yang sudah kami tanam dan juga memanfaatkan gulma dari pertanian. Nah, karena hanya dalam 1 minggu hanya 2 atau 3 hari saya bisa ngarit ya, maka untuk kesinambungannya saya harus menggunakan pakan alternatif. Nah, di sini untuk pakan alternatifnya? Untuk pakan alternatifnya saya menggunakan pelet kelinci. Pelet kelinci karena untuk komposisinya itu biasanya pelet kelinci itu saya berikan kurang sebetulnya. Jadi 1 hari itu sekitar 120 gram untuk yang dewasa. Untuk yang kelinci dewasa? Iya, kelinci dewasa. Yang selebihnya bisa menggunakan pakan hijauan tadi. Oh, berarti kalau mengikuti standar ya, untuk 1 kelinci dewasa itu seharusnya itu berapa? Seharusnya 150 gram. Oh, berarti yang 30 gram belum tercapai? Belum tercapai. Oh, terus digunakan pakan hijauan ya? Pakan hijauan. Oh ya. Untuk pakan hijaunya, maksudnya kan biasa kadang-kadang ada yang melakukan fermentasi kan, difermentasi dulu baru dikasih ke peternaknya kan seperti itu. Kalau di sini gimana, Mas? Saya menggunakan alami saja ya. Bos, berarti red langsung pakannya. Jadi gini, sistemnya kalau hari Sabtu misal atau Minggu saya ngarit. Saya ngarit bisa 1 atau 2 bentel ya, bahasa orang desa kan bentel. Bentel ya, betul. Kalau iketan ya. Anu kan iketan ya, tapi bukan iketan kepala. Oh iya. Nah, lain cerita. Ketika kami ngarit itu langsung saya saya angin-anginkan lah, bahasanya di tempat teduh saya angin-anginkan. Yang kemudian sorenya saya kasihkan ke kelinci. Kan itu kan pasti ada turan kan. Itu bisa 2 atau 3 hari itu tetap kita ambil di situ. Jadi intinya sudah layu. Jadi kita ngarit, yang kemudian sorenya kita pakan, sisanya untuk pakan besok dan besoknya kan gitu. Nah, untuk jenisnya yang sering itu malah gajah odot atau gajah manis, karena itu yang pertumbuhannya cepat ya. Yang kemudian sudah menggunakan pakan, sebenarnya kalau di dunia peternakan, khususnya di luar kelinci maksud saya, untuk indigo vera dan gajah manis, gajah manis ya, gajah odot, itu kan sudah termasuk makanan yang luar biasa di standarnya. Untuk luasan tanamannya dalam misalnya kurun waktu 1 bulan lah ini mencukupi berapa ternak, berapa ekor maksud saya? Oh iya. Jadi kalau peternakan yang saat ini paling hanya sekitar 250-an keseluruhan ya. Keseluruhan sekitar 250 ekor. Wah, luar biasa. Jadi yang bulan ini yang kami keluarkan sekitar ada 30-an ekor lah. Barusan keluar. Untuk rata-rata kan untuk bulan ini kan. Untuk rata-rata biasanya standarnya berapa, Mas? Untuk apa ya? Yang keluar, yang keluar lah. Kan ini dihitung kan kita tadi kan aktivitas toh. Nah, aktivitas dan rutinitas kan. Ini kan rutinitas kan seharusnya rutin toh. Berapa gitu. Jadi gini, yang penting kan rutinitas ini bisa membiayai aktivitas. Jadi misalnya biaya bensin dan lain sebagainya itu bisa di-cover dari aktivitas rutinitas. Oh iya, hasil dari rutinitas. Aktivitas. Jadi untuk aktivitas nanti hasilnya biar maksimal kan gitu. Ya karena kalau di desa kan apa Mas ya? Ya ya banyak lah ceritanya banyak.